Shalom, halo anak-anak, pemuda remaja, bapak ibu, oma opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Kita akan mengikuti ibadah intergenerasi dan pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Daniel Bani Winnie Emma dari GKI Kebayoran Baru, Jakarta, dan pelayan liturgi oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Dipersatukan dalam Sang Pokok Anggur. Mari kita bersaat teduh sejenak. Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Layaklah memujinya. Sungguh indah menghadap padanya. Aman dan tentramlah jiwa kita. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang persatuan dan kesatuan sangat mudah diucapkan, namun saat mempraktekkan persatuan, realitanya tidak pernah semudah mengucapkan. Perbedaan pola pandang, karakter, juga budaya seringkali menjadi faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan. Gereja tetap dipanggil untuk bertumbuh dalam persatuan dan kesatuan dengan dasar Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah sebabnya kita selalu diingatkan bahwa kita adalah milik-Nya yang telah dipersatukan sebagai umat-Nya.
kita satu tetap dalam Roh Yesus Kristus, kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk dapat berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, sebagai umat yang telah Kau selamatkan, kami sering berbuat seenak kami. Kami memikirkan kepentingan diri sendiri. Kami tidak mampu hidup serupa denganmu. Bahkan mungkin kami lebih banyak menjadi batu sandungan dalam memuliakanmu. Ampunilah kami ya Bapa. Tahirkanlah hidup kami agar serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat ke-23. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ketika kami dipersatukan di dalam Engkau lewat ibadah yang kami lakukan di tempat kami masing-masing dimanapun berada. Kami yakin Roh Kudus hadir, mendampingi, dan juga memberikan pengertian kepada kami atas firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar, dan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya hikmat Tuhan hadir melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga hidup kami terus menyatu dengan Engkau, pokok anggur yang benar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-9 hingga ayat ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengamati berbagai macam peristiwa dalam hidup ini, kita akan mengakui dan harus mengakui bahwa kehidupan itu rupanya sangatlah rapuh, sangat ringkih. Tak terkecuali sebetulnya hubungan atau relasi baik antar satu orang dengan orang lain, antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan berbagai macam contoh lainnya. Yang paling bisa kita sederhana lihat, bahkan dalam satu keluarga, kakak beradik misalnya, sebagai saudara juga bisa mengalami perpecahan. Antara suami dan istri juga bisa mengalami perpecahan. Dalam relasi pertemanan atau di dalam pergaulan kita, bisa juga terjadi perpecahan. Bahkan kalau secara luas kita perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, bukankah berbagai macam fenomena yang bisa kita sebutkan satu persatu, dan ada banyak sekali contoh menunjukkan relasi yang rapuh itu mudah sekali antara satu kelompok dengan kelompok yang lain terpecah. Dan tidak terkecuali juga dalam hidup bergereja. Dalam kehidupan bergereja pun, dalam kehidupan murid-murid Kristus,
yang kalau kita perhatikan di khotbah minggu lalu, Pendeta Samuel mengajak untuk kita semua sebagai umat bersama-sama menghasilkan buah sebagai hasil dari tinggal dalam Kristus. Dan seringkali buahnya yang kita hasilkan juga adalah perpecahan dan bukan persatuan. Oleh karena itu melalui tema hari ini dipersatukan dalam sang pokok anggur. Kita bersama-sama merenungkan bagaimana karya kasih Allah itu seharusnya mempersatukan kita. Saudara sekalian, tahukah saudara bahwa di kalangan gereja sendiri, kita harus mengakui bahwa juga ada banyak perpecahan di kalangan murid-murid Kristus sendiri. Dan misalnya itu bisa kita lihat dari sebuah fakta bahwa menurut catatan PGI, saat ini ada 89 denominasi gereja. Ada 89 kelompok-kelompok gereja yang berbeda-beda. Dan itu baru gereja-gereja yang melibatkan dirinya atau menjadi bagian dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan kalau kita membuka mata lebih lebar dan lebih luas dari itu, maka kita akan menemukan bahwa ada lebih banyak lagi denominasi-denominasi gereja yang ada baru di Indonesia saja. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di dunia ini. Saudara sekalian, dari fenomena yang bisa kita lihat itu, kita harus mengakui bahkan sebagai murid Kristus pun sampai hari ini, kita terus bergumul dengan keadaan itu. Keadaan apa sesungguhnya yang saat ini sedang kita alami, saudara sekalian? Dari kacamata firman Tuhan, maka sesungguhnya kita bisa melihat bahwa sampai hari ini, kita masih terus bergumul dengan apa yang kita sebut dengan perbedaan. Perbedaan belum kita lihat sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tetapi selalu kita lihat sebagai kambing hitam, atau bahkan seringkali kita jadikan alasan utama untuk kita tidak bisa hidup bersama dan tidak bisa hidup dalam persatuan. Suami dan istri memutuskan untuk berpisah karena mengatakan, iya kami sudah beda pandangan. Nah bukankah dari dulu memang sudah beda pandangan? Orangnya saja jelas berbeda, karakternya jelas berbeda. Dan ketika kita memperhatikan, misalnya dalam kehidupan bergereja GKI sendiri, GKI Citraland misalnya, bukankah anggota jemaatnya dan simpatisannya berbeda-beda? Berbeda penghayatannya, berbeda jalan spiritualitasnya, berbeda penghayatannya. Sayangnya perbedaan itu seringkali dijadikan kambing hitam dan alasan utama untuk kita tidak bisa hidup bersama dan tidak bisa hidup dalam persatuan. Dan ketika kita berkaca pada bacaan Alkitab kita, dikatakan bahwa di ayat 12 dan diulangi di ayat 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya yakin ini adalah perintah yang sangat umum kita jumpai, atau bahkan mungkin ketika itu disampaikan kembali pada kita, kita sudah hafal. Tidak perlu diulangi, saya sudah tahu bahwa kekristenan itu identik dengan kasih. Tapi bagaimana kemudian kasih itu kita wujudkan dalam terang firman Tuhan hari ini? Saudara sekalian,
kasih itu dalam terang firman Tuhan hari ini harus diwujudkan dari ungkapan Yesus di ayat 14 dan di ayat 15 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Apa artinya ini, saudara sekalian? Saling mengasihi itu berarti dimulai dengan keberanian dan upaya kita untuk mewujudkan diri sebagai sahabat bagi orang lain. Tanpa kita hadir sebagai sahabat bagi orang lain, maka kasih itu menjadi omong kosong. Segala penghayatan kita akan kasih menjadi percuma tanpa kehadiran kita sebagai seorang sahabat bagi orang lain. Dan bukankah itu yang sering kita ungkapkan juga lewat nyanyian-nyanyian persekutuan kita. Misalnya lewat lagu "Hari Ini Kurasa Bahagia". Biasanya kalau kita memulai persekutuan kan gitu ya. Selalu MC-nya akan mengajak kita nyanyikan satu lagu untuk mengungkapkan sukacita kita. Hari ini kurasa bahagia. Lalu saudara perhatikan refrennya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Sambil disuruh menunjuk kanan kiri depan belakangnya. Tapi seringkali itu hanya berakhir pada nyanyian. Karena kita tidak mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Melihat orang lain sebagai sahabat kita dan menjadikan diri kita sahabat bagi orang lain. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan bagaimana saling mengasihi itu perlu diwujudkan dengan kita menyahabati orang lain. Saudara sekalian, menjadi sahabat bagi orang lain itu tidak serta-merta kemudian membuat hidup menjadi imun dari konflik. Menjadi imun dari perselisihan, bukan. Kalau saudara perhatikan kisah-kisah Alkitab, bahkan di antara para rasul sekalipun, ada juga perselisihan-perselisihan yang terjadi. Nah, kalau begitu apa yang membedakan komunitas murid-murid Kristus dengan orang-orang di luar Kristus? Apa yang membedakan komunitas yang dipersatukan di dalam sang pokok anggur dengan orang-orang yang ada di luar dan tidak tinggal di dalam Kristus? Salah satu pembeda saudara sekalian adalah setiap orang yang menyahabati orang lain justru adalah orang-orang yang siap, yang sedia untuk berkonflik, untuk menghadapi perselisihan karena mereka tahu bahwa di balik perselisihan itu selalu ada pemulihan, selalu ada pengampunan. Itulah yang membedakan saudara sekalian. Menjadi komunitas murid-murid Kristus yang dipersatukan oleh Allah bukan berarti bahwa kita tidak bisa berselisih paham satu dengan yang lain. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa berkonflik satu dengan yang lain. Suami dan istri Kristiani bisa berantem, bisa diem-dieman, bisa mengungkapkan kemarahannya. Anak dan orang tua dalam Kristus bisa juga berselisih paham. Beda pemikiran, aku mau studi apa, aku mau lanjut kemana. Orang tua mungkin berharap anaknya jadi A, anaknya membayangkan dia jadi B. Begitu juga dalam pertemanan, bukan? Dalam pergaulan. Kita melihat misalnya di tahun-tahun politik, kita selalu menjumpai, selalu saja ada kelompok-kelompok yang berbeda dan selalu ada perselisihan di sana. Tetapi yang membedakan adalah ketika murid-murid Kristus menghadapi perselisihan dan konflik itu, tahu
kapan waktunya untuk mengampuni, tahu kapannya untuk memulihkan relasi. Oleh karena itu saudara sekalian, perintah Yesus bagi kita murid-murid masa kini pun adalah supaya kita saling mengasihi. Dan jangan dibayangkan saudara sekalian, kasih inilah adalah kasih yang murni dari upaya kita sendiri. Tidak saudara sekalian. Karena kalau kita perhatikan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu di ayat 9. Lalu di ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya saudara sekalian, kasih itu telah ditunjukkan oleh Allah pada kita melalui Yesus Kristus. Dia sudah memberikan contoh bagaimana harus mengasihi. Dia bukan Tuhan yang memberi perintah tapi tidak memberikan teladan. Dia meninggalkan teladannya bagi kita supaya kita bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dan itulah artinya sahabat. Kita bukan hamba yang tidak tahu bagaimana harus mengasihi karena Sang Tuhan tidak pernah memberitahu pada kita. Tapi kita adalah sahabat yang segala sesuatunya diberitahukan pada kita, termasuk bagaimana kita mengasihi dan termasuk bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang dipersatukan oleh Allah di dalam sang pokok anggur itu, yaitu Kristus. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bisa mulai mewujudkan firman Tuhan ini dalam berbagai macam percakapan-percakapan kita. Suami dan istri mungkin bisa berantem, tapi ketahuilah saatnya kapan Tuhan dorong saudara untuk saling mengampuni, memaafkan, dan memulihkan relasi. Kakak beradik bisa berantem, bisa berkonflik, tapi pastikan bahwa di akhir konflik itu bukan dendam yang jadi tujuan akhirnya, tetapi pertumbuhan dan pemulihan. Jadi sahabat bagi orang lain itu berarti ketika kita memberi diri kita masuk dalam konflik-konflik yang ada, perselisihan yang ada, tetapi tahu bahwa kita akan keluar dalam pemulihan, keluar dalam pertumbuhan. Dalam percakapan antar gereja, banyak sekali saudara sekalian dalam percakapan antar gereja, kita merasa bahwa gereja kita yang paling benar, gereja kita yang paling baik. Padahal kita perlu melihat kehadiran gereja lain bukan sebagai lawan, tetapi sebagai kawan. Kita melihat mereka sebagai sesama murid Kristus yang bertumbuh di dalam Yesus. Di dalam Kristuslah berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Apakah itu perbedaan ajaran, apakah itu perbedaan tradisi, apakah itu perbedaan gaya spiritualitas. Semua itu dipersatukan di dalam Kristus. Maka kita perlu mengingat di balik semua perbedaan itu, kasih yang telah Yesus teladankan. Tanpa itu saudara sekalian, kita hanya menjadi orang-orang Kristen, tetapi belum menjadi murid-murid Kristus. Kita hanya menjadi orang-orang yang kumpul sama-sama di hari Minggu atau di hari-hari tertentu. Tapi kita belum dipersatukan dalam Kristus. Saudara sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini, di minggu yang lalu Pendeta Samuel berbagi warta jemaat yang sangat interaktif, yang sangat menarik dikirimkan pada saya, dan di bagian pertama dari warta jemaat itu saya melihat yang saya duga adalah visi GKI Citraland, yaitu menjadi gereja yang bersahabat.
Dengan demikian, saudara sekalian, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini juga bisa kita hayati sebagai reminder, sebagai pengingat bagi saudara dan saya. Bagaimana kita seharusnya hadir sebagai gereja yang bersahabat, menjadi sahabat dari Allah, menjadi sahabat sesama kita, bahkan juga menjadi sahabat dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan hanya dengan demikian, maka kita mewujudkan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Menyahabati orang lain tidak mudah, saudara sekalian. Karena kadang orang-orang lain menjadi pihak-pihak yang sepertinya tidak pantas untuk kita kasihi. Tetapi bukankah demikian pula kita di hadapan Tuhan? Bukankah kita sesungguhnya juga adalah orang-orang yang tidak pantas dikasihi oleh-Nya? Tetapi Ia memilih untuk menjadikan kita sahabatnya. Dan kasih itu, kasih yang memantik nyalanya api kasih dalam hati kita. Sehingga kita juga dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kasih yang bukan bersumber dari kekuatan diri kita, tetapi kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Maka mari kita wujudkan nyanyian tadi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hidupilah nyanyian itu, sebagaimana kita hidup sebagai murid-murid Kristus pada masa kini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur ketika firman Tuhan boleh diberitakan dan kami semakin merasa dikasihi dan mengalami menikmati kasih Tuhan. Kami dipersatukan di dalam Engkau sehingga kami pun boleh mengasihi sesama kami sebagai sahabat, sebagai orang-orang yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Untuk itu juga kami yakin dan percaya kasih Tuhan hadir bagi jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, yang ada di dalam proses pemulihan, yang terbatas karena usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-tangan yang penuh kasih, sehingga di dalam keterbatasan mereka tetap boleh melihat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan, persoalan. Kiranya Tuhan juga yang menaungi mereka dengan hikmat Tuhan untuk boleh bertahan di dalam segala kesulitan hidup. Bahkan di tengah-tengah keterpurukan, titik terendah mereka boleh tetap melihat Tuhan. Mereka tetap boleh dipersatukan dalam kasih Kristus. Dan mereka tetap boleh melekat pada pokok anggur yang benar. Kami berdoa buat setiap
program-program gerejamu, rencana-rencana pelayanan ke depan, baik di masa maupun pasca pandemi. Kiranya hikmat Tuhan juga hadir melalui setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan bersehati untuk melayani gerejamu dan jemaatmu. Dan kiranya ketika kami boleh merencanakan ibadah onsite, kiranya Tuhan juga yang turut campur di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Berdoa ya Tuhan bagi pendistribusian vaksin di berbagai daerah, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan kami yakin pandemi boleh segera berakhir dan Engkau yang memulihkan. Berdoa untuk daerah-daerah yang masih berada di dalam zona merah, kiranya Tuhan juga yang menyadarkan setiap masyarakat dan Tuhan juga yang memulihkan. Kami berdoa untuk libur Lebaran, kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap orang-orang yang merayakan. Baik kami juga yang boleh ikut merasakan. Kiranya Tuhan juga yang terus melindungi kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang,
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang menaikkan doa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tidaklah sebanding dengan berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Maka kami mau belajar memberikan hidup kami untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.